Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya P. Firmansyah NIM 80.2017-0074 akan membahas tentang lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis yang kita bahas ini ada 3, yaitu apa itu lingkungan bisnis, dampak hambatan dalam berbisnis, pencegahan terhadap dampaknya. Definisi lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis atau business environment mengacu pada serangkaian kondisi atau kekuatan yang memengaruhi fungsi bisnis. Mereka mungkin berada di luar atau di dalam organisasi. Menurut Hages and Kapur, bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan ada dalam industri. Menurut Musselman dan Jackson, bisnis merupakan suatu aktivitas yang memenuhi kebutuhan dan keinginan ekonomi masyarakat dan perusahaan diorganisasikan untuk terlibat dalam aktivitas tersebut. Menurut Griffin dan Ebert, bisnis merupakan suatu organisasi yang menyediakan barang dan jasa bertujuan untuk menghasilkan profit. Faktor lingkungan bisnis. Ada 2 faktor yang memengaruhi dalam lingkungan bisnis, yaitu faktor internal. Lingkungan internal dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu SDM sumber daya manusianya, kedua modal, ketiga bahan baku, keempat peralatan, kelima keterampilan manajemen, dan kelima pasar. Faktor eksternal. Lingkungan eksternal ada 2, yaitu lingkungan makro dan mikro. Lingkungan makro di mana perusahaan hanya dapat merespon lingkungan di luar perusahaan, yaitu seperti faktor kependudukan, faktor ekonomi, faktor fisik, faktor teknologi, faktor politik dan hukum, atau faktor sosial atau budaya. Kedua, faktor lingkungan makro, di mana perusahaan dapat melakukan aksi-reaksi terhadap faktor-faktor penentu opportunity atau peluang pasar, dan juga threat atau ancaman dari luar, seperti perusahaan lain, pemasok, perantara pemasaran, pelanggan, pesaing, dan masyarakat. Di sini saya mengambil contoh lingkungan bisnis kuliner. Sebelum memulai bisnis harus melakukan analisa terlebih dahulu. Pertama, mengetahui bisnis kuliner yang ditawarkan apakah dibutuhkan masyarakat. Ternyata bisnis kuliner sangat dibutuhkan masyarakat karena kuliner adalah kebutuhan yang harus terpenuhi. Kedua, mengetahui keunggulan dari bisnis kuliner dalam melakukan analisa. Ternyata keunggulan bisnis kuliner adalah target pasar yang banyak dan bisa dibidik sedikit modal, termasuk bisnis sepanjang masa dan perputaran uang yang cepat. Untuk lingkungan bisnis, dampak negatif usaha kuliner dan pemecahannya. Yang pertama, tidak memperhatikan lingkungan sekitar. Mungkin beberapa orang yang menjadi usaha makanan seperti warung, restoran, kaki lima ataupun kafe mengeluh sepinya pengunjung beberapa minggu ini karena mereka menyalahkan adanya kompetitor, padahal ia tidak memperhatikan adanya tumpukan sampah yang berada di tempat usahanya. Itu merupakan salah satu contoh kasus kesalahan dalam usaha kuliner. Bagaimanapun, hal yang mengganggu sangat terlarang berada dekat usaha kuliner, entah itu sampah hasil limbah usaha Anda ataupun orang lain. Segera bereskan atau Anda akan kehilangan pendapat secara drastis. Intinya, perhatikan lingkungan sekitar apakah sudah memenuhi syarat kenyamanan. Kedua, menurunkan mutu meski sedikit. Sebuah contoh kasus seorang pedagang serabi yang cukup sukses akhirnya harus kehilangan banyak pelanggan karena hanya sepele, yaitu karena ia beralih menggunakan pemanis buatan padahal sebelum ia menggunakan gula aren. Ketiga, layanan kurang maksimal. Sudah beberapa kali dibahas bahwa pelayanan harus prima kepada pelanggan. Mungkin Anda memiliki menu hidangan yang dianggap enak di kota Anda dan tempatnya juga nyaman. Namun bila pelayanan kurang maksimal, tentu orang akan berpikir untuk datang lagi makan di kafe Anda. Dapatkah pelanggan merasa puas ketika seorang waiter atau pelayan berbicara judes atau kurang ramah? Keempat, lama dalam penghidangan. Tips yang Anda harus lebih cekatan dalam menghidangkan pesanan adalah apabila Anda menu tertentu yang dibutuhkan untuk waktu lama penghidangan, maka Anda harus memberitahu kepada pelanggan agar tidak salah paham.
Gunakan tenaga karyawan lebih banyak bila perlu untuk pelayanan lebih cepat. Kelima, sering berliburan. Libur. Bukan masalah Anda harus buka setiap hari, namun perhatikan setiap Anda sedang tutup atau libur. Pastinya libur di hari Minggu bukanlah ide yang bagus, karena pada hari tersebut adalah hari di mana banyak orang ingin bersantai dan juga menikmati kuliner di luar. Justru hari libur usaha Anda yang terbaik adalah buka pada hari Minggu atau hari libur lainnya, terkecuali hari raya agama Anda, atau jika memang ada kepentingan yang mendesak. Keenam, terlalu pasrah pada pegawai. Untuk usaha yang cukup maju dan memiliki pegawai bukan berarti Anda bisa santai-santai dan tidak mau tahu yang terjadi di lapangan. Tentu saja Anda juga turut mengawasi dan memantau langsung tempat usaha Anda. Lihat apa yang kurang, lihat apa yang salah, dan segera bertindak untuk setiap masalah yang ada. Untuk contoh yang kedua yaitu lingkungan bisnis clothing. Sebelum memulai bisnis, kita harus melakukan analisa seperti tadi, yaitu mengetahui apakah bisnis clothing dibutuhkan masyarakat. Ternyata bisnis clothing sangat dibutuhkan masyarakat karena clothing salah satu kebutuhan yang harus terpenuhi. Kedua, mengetahui keunggulan dari bisnis clothing. Keunggulan bisnis clothing adalah produk tidak ada expirednya, bisa di mana saja atau bisa online, bahkan tidak fragile. Peminat banyak. Dampak negatif usaha clothing yaitu saingan banyak. Di sini ada sedikit salah penulisan, yaitu katanya aturan usaha clothing bukan kuliner, maaf ya. Yang pertama, saingan banyak. Yang kedua, pakaian tahan lama sehingga tidak repeat orderan kecil. Yang ketiga, biaya marketing terbilang besar jika ingin memperluas jangkauan. Keempat, update trend fashion yang cepat. Yang kelima, modal yang tidak kecil. Saingan yang banyak merupakan salah satu masalah dalam berbisnis clothing, karena siapa saja bisa dengan mudah menjalankan bisnis ini sehingga terjadi persaingan yang super ketat sehingga nggak sedikit pelaku usaha kalah lalu gulung tikar. Yang kedua, pakaian tahan lama sehingga tingkat repeat ordernya kecil. Karena pakaian bisa dipakai sangat lama dan tidak mudah basi layaknya makanan, tingkat repeat ordernya jadi kecil. Kalau pakaian seringkali kalau beli lagi tidak dalam jangka dekat mau dipaparkan tren fashion terbaru, kalau dia sudah pernah beli dan pakai yang lebih bagus, pasti juga bisa jadi alasan untuk menolak membeli lagi. Ketiga, biaya marketing jika ingin menjangkau atau memperluas jangkauan membutuhkan biaya yang cukup besar. Memang bisa saja, tapi waktu yang terlalu lama juga tidak baik untuk kondisi produkmu yang dikejar tren. Makanya fashion harus dipromosikan, tetapi itu kan membutuhkan biaya yang besar. Keempat, update dan tren fashion yang cepat. Untuk mengatasi masalah tren yang cepat bergerak, kamu bisa mengadakan sale atau diskon besar-besaran. Kalau kamu terlalu pelit dan takut rugi dengan tetap bersikeras ingin menjaga harga normal, kamu justru akan semakin rugi. Kelima, modal yang nggak kecil. Jangan kira kalau bisnis ini modalnya kecil, kamu salah besar karena masih punya pemikiran seperti itu. Bahkan kamu jika memiliki pemikiran seperti itu, bahkan reseller sekalipun butuh modal awal yang cukup besar. Belum lagi kalau penjualannya tidak sebanding dengan modal yang dikeluarkan. Itulah mengapa strategi marketing yang digunakan harus sangat diperhatikan supaya penjualan bisa tinggi. Terima kasih atas presentasi atau penjelasan tentang lingkungan bisnis. Saya Yopi Firmansyah mengucapkan terima kasih.